Ya, menggunai apa, menggunai atasan, menggunai bos, itu sudah sering terjadi dan sering dilakukan oleh banyak bawahan. Coba ya bayangkan ya, gini, seorang bawahan ingin mendapatkan kasih daripada pimpinannya, ya, supaya dipercaya, supaya dapat dipercaya begitu. Kemudian dia menggunakan pengasihan. Ya, itu pengasihan itu suatu bisa berupa mantra, bisa suatu benda-benda jimat-jimat ya yang dibawa oleh seseorang, sehingga ketika pimpinan atau bos itu melihat ya anak buahnya orang itu, kemudian ada timbul bisa timbul belas kasihan, kasih sayang ya, kemudian sang pemimpin itu memberikan kepercayaan akhirnya kepada dia. Nah, makanya pemimpin atau bos itu dalam hal ini harus kuat di dalam Tuhan. Ini loh ya, ini yang sering juga saya sampaikan kepada bos-bos, kepada pengusaha-pengusaha juga ya. Ya, mereka menganggap nggak salah kok. Ya, saya ingin dikasih, saya ingin disayangi oleh pemimpin. Jadi mereka itu menganggap itu hal yang bukan suatu kejahatan. Misalnya seperti disantet ya, perut buncit, ya kemudian dibunuh ya dengan kuasa-kuasa gelap. Enggak, itu hanya supaya dia dikasih. Orang bisa menganggap itu hal yang biasa. Tapi sebetulnya malapetaka bagi sang pemimpin, bagi bos. Karena apa? Coba bayangkan, kalau dalam perusahaan itu ribuan karyawan dan hampir misalnya sekian persen itu menggunai, bayangkan. Ya, dia akan terluka. Iya, benar. Dia sendiri akan terluka, si pemimpin itu. Akibatnya apa? Ujung-ujungnya apa? Ada kanker, tumor, atau divonis dokter demikian, kemudian ada divonis dokter ini sakit tapi nggak ketahuan sakitnya apa, kemudian kecelakaan, kemudian mati dini, itu yang terjadi. Ya, tapi kemudian orang menganggap itu suatu kematian yang biasa-biasa atau ya kecelakaan yang biasa-biasa, tapi sebenarnya itu tidak normal. Ya, kenapa saya bisa ngomong begini? Karena saya juga demikian dahulu begitu sebelum saya bertobat. Ya, jadi saya membawa sesuatu ya supaya mendapat kasih daripada atasan, daripada orang lain, supaya berwibawa, supaya mendapatkan pengaruh, kasih ya daripada orang-orang di sekitar saya dan lain sebagainya. Itu yang terjadi. Jadi pesan saya untuk para pengusaha, pimpinan ya dalam suatu kemasyarakatan atau perusahaan atau perkantoran ya apalah itu ya, organisasi, tetap kuat di dalam Tuhan. Itu pesan saya. Ya, tetap tinggal di dalam kuat kuasa Tuhan. Supaya apa? Supaya kuasa-kuasa yang semacam ini akan berbalik, tidak mengenai dirinya, tapi akan terlempar. Seperti itu. Ini pesan saya. Dan tetaplah tinggal di dalam Kristus Yesus. God bless you.